Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasan. Para hadirin tamu undangan, ayah bunda, anak-anakku yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah malam yang gelap gulita keluar dengan para sahabatnya. Melihat di atas langit bintang-bintang yang bergermelapan, yang cahayanya cukup terang benderang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, apakah kalian melihat bintang jauh di sana? Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Tahukah kalian nanti di yaumul qiyamah di surga-surga Allah Subhanahu wa taala ada cahaya yang terang benderang di atas kalian, yang cahaya itu jauh dilihat tetapi terang. Tahukah kalian siapakah mereka? Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu tentang itu. Itu adalah tempat-tempat singgasana di surga yang Allah peruntukkan untuk hamba-hamba yang soleh di dunia. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Momentum saat ini adalah sebuah momentum yang sangat spesial, karena Allah tabaraka wa ta'ala ingin memuji hamba-hambanya, mengangkat hamba-hambanya karena menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antara seorang hamba menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah apa? Menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ini janji Allah. Ketika engkau menolong agama Allah, siapapun dia, titelnya apa kedudukannya di dunia, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ini janji Allah. Allah akan menolong dia karena dia menolong agama Allah dengan apapun jalannya. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan kokohkan pendirian. Ayah bunda dan para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membicarakan anak-anak kita yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifati anak-anak kita itu dengan sifat yang sangat istimewa. Disebutkan anak-anak kita dengan sifat buah hati. Samratu fuad, buah hati, pujaan hati, belahan jiwa kita sekalian sebagai ayah bunda. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW yang panjang. Rasulullah SAW bersabda, ketika malaikat akan mencabut buah hati dari seorang hamba yang soleh di dunia, Allah Tabaraka Ta'ala berkata, berfirman dan bertanya kepada malaikat, hal qabattum samratu fuadi,
Apakah engkau akan mencabut nyawa dari buah hati hambaku yang soleh ini? Tentunya. Apa jawabannya para malaikat? Na'am. Fayaqulu na'am. Mereka menjawab, betul ya Allah. Maqala abdi, apa yang dikatakan oleh hambaku? Yaqulu abdi, hamba itu mengatakan, dzikruka, dia memujimu. Ya. Dia memujimu ya Allah, wastarji, dan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang disabdakan Rasulullah SAW setelah itu? Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat, ibna'u li 'abdi baitan fil jannah. Ya. Bangunkanlah untuk hambaku yang soleh ini sebuah istana di surga. Wasammuhu bi baitil hamdi, atau kama qala alaihi salatu wasallam. Dan disebutkan istana ini, sebutkan istana keistimewaan. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi garis bawah di sini adalah samratu fuadi. Anak-anak kita adalah buah hati, belahan jiwa kita sekalian. Bahkan sebagian ulama mengatakan anak-anak kita adalah surga yang disegerakan. Sebagaimana wanita solehah disegerakan untuk suami-suaminya yang soleh. Jadi wanita solehah, istri yang solehah, hampir sama kedudukannya dengan anak yang soleh. Samratu fuadi dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai buah hati, belahan jiwa. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, label yang kita pakai di pondok pesantren ini adalah tahfidzul Quran, sebuah label yang paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada label yang istimewa kecuali hafalan Al-Quran. Apa buktinya? Allah tabaraka ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ahlul Quran ahlullah wa khosah. Allah mengatakan keluarga Allah itu di dunia adalah para penghafal Al-Quran. Subhanallah. Keluarga Allah, Allah sebutkan mereka adalah keluarga Allah. Siapapun yang mendukung program tahfidzul Quran, maka disebutkan ahlullah, keluarga Allah. Kira-kira adakah yang terbaik selain keluarga Allah tabaraka taala? Keluarga presiden akan mati. Keluarga menteri akan mati. Banyak menteri sekarang yang sudah meninggal dunia. Apakah dia akan mulia selamanya? Tidak. Tapi ketika disebutkan ahlul Quran, ahlullah, maka selamanya jemaah sekalian. Sehingga para ulama menyebutkan anak yang soleh dan solehah disebutkan dengan kalimat istismar, investasi jangka pendek. Maksudnya apa? Jangka pendek ketika di dunia. Investasi terbaik di dunia anak soleh, tidak ada yang lain. Investasi sementara anak yang soleh, ayah bunda yang Allah Subhanahu wa taala. Anak soleh kita menjadi investasi di yaumul barjah, di hari ketika ayah bunda dimasukkan ke liang lahat. Tidak ada yang mampu membendung siksa dari kuburan di dalam alam barjah kecuali doa anak-anak yang soleh. Tidak terputus. Dan yang diharapkan oleh Allah Tabaraka Ta'ala istismar investasi anak soleh adalah yaumul qiyamah. Ayah bunda yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau berbisnis, sekarang ada istilah bisnis multi level marketing. Semakin banyak anggota di bawahnya anggota itu bekerja keras, maka keuntungan akan didapatkan oleh yang paling atas. Anak yang soleh, dia hafal Al-Quran, kemudian dia mengajarkan Al-Quran kepada yang lainnya, maka ini adalah bisnis yang multi level marketing di sisi Allah yang luar biasa. Tidak ada hadiah terbaik jemaah sekalian. Tidak ada bisnis terbaik kecuali anak-anak kita menghafal Al-Quran.
Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun wa mim harfun. Au kama qala alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, anak-anak kita ataupun kita, dengan baik bacaannya, maka dia akan mendapatkan satu huruf 10 kebaikan. Satu kebaikan dikali 10 kebaikan. Satu huruf jadi 10 kebaikan. Bayangkan jemaah sekalian. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bolehlah kita awam. Bolehlah kita tidak bisa membaca Al-Qur'an ayah bunda. Tetapi anak-anak kita menjadi orang yang jitu dan pandai membaca Al-Qur'an. Ini adalah multi level marketing yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. 10 kebaikan satu huruf. Rasulullah mengatakan alif lam mim tidak bukan satu huruf ya. Dia 3 huruf, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Sudah 30 kebaikan didapatkan oleh ayah bunda dari anak-anaknya yang membaca Al-Qur'an. Luar biasa. Adakah pahala yang lebih besar dari itu? Tidak ada. Semuanya nol. Sehingga para ulama mengatakan perbandingan dunia dengan akhirat bagaikan tangan kita dimasukkan ke dalam lautan. Ketika dicabut, apa yang tersisa? Tidak ada. Anak-anak kita diarahkan untuk belajar agama. Daripada pengetahuan dunia yang itu hanya sementara, bukan berarti kita menutup untuk tidak anak-anak kita pintar untuk belajar di dunia, tidak. Itu adalah bagian kecil yang harus diketahui. Tapi ilmu agama jemaah sekalian, ini menjadi investasi jangka panjang, investasi nyata di yaumul qiyamah. Di alam barzah orang tuanya menangis, mana doa anak-anakku yang soleh. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa kam min sigharin yurtajatul umri. Banyak anak kecil kita diharapkan menjadi penerus tahta kekayaan kita. Ini kan kebanyakan sekarang begitu, dibalik. Cara berpikir dibalik orang tua. Kita punya harta cukup 7 turunan. Kata Ibnu Qayyim tidak seperti itu. Anak kita yang diharapkan menjadi tahta warisan dari kekayaan kita, Allah dahulukan, Allah cabut nyawanya sebelum mendapatkan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Tidak sedikit anak kecil dicabut nyawanya mendahului orang tuanya. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Investasi yang sangat luar biasa. Buah-buah dari anak yang soleh ini akan mekar sampai hari kiamat. Ada orang tua yang nanti di yaumul qiyamah diberikan taj. Taj itu semacam mahkota keistimewaan. Diberikan oleh anak-anak yang soleh. Mahkota keistimewaan diberikan kepada orang tuanya. Subhanallah, siapa yang tidak bangga ketika anak-anak kita nanti di yaumul qiyamah menjadi atau memberikan mahkota keistimewaan dan mengangkat derajat orang tuanya di atas surga yang tinggi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada ruginya. Tadi saya dengar ada yang hafal Al-Quran 30 juz ya, dalam waktu 3 tahun. Ada yang hafal sekian tahun. Orang tuanya kalau ditanya hafal berapa juz, mungkin pada ya. Saya dulu ketika mondok pesantren di Yogyakarta, saya ditempatkan di pondok yang jauh dari komunitas, ada di dalam pedalaman misionaris. Saat itu makan 3 kali makan sendiri. Kita tidur beralaskan dengan kardus-kardus selama 3 tahun. Makan hanya terung saja. Waktu itu saya dengan teman-teman jumlahnya sekitar 150 santri. Yang tahfidzul Quran dipisahkan asramanya ya, sekitar 30 orang. Semuanya saat ini jemaah sekalian, mudah-mudahan ini bukan sum'ah, sebagai semangat bagi kita sekalian. Teman-teman saya semuanya menjadi mudir, menjadi pimpinan pesantren di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan Al-Quran. Allah angkat derajat seseorang dengan Al-Quran. Allah akan rendahkan seseorang bisa dengan Al-Quran.
Saya punya santri tercepat menghafal Al-Quran. Dia sebagai kuli di pasar, menghafal selesai setor dengan saya itu 4 bulan. Bayangkan, kalau 4 bulan dirata-ratakan berarti dia setoran baru dengan saya itu 1 hari 5 lembar. Kerjanya hanya tidur saja. Tapi kalau dibangunkan, sekarang lagi doktor, program doktor di Mesir. Ya, Al-Ustadz Imam Al-Margoni hafizahullah ta'ala, masih ada beliau. Menghafal Al-Quran 4 bulan, paling cepat itu 6 bulan. Ya, karena saya dulu program 6 bulan, sakit 9 bulan selesai menghafal Al-Quran. Ini santri saya 4 bulan selesai menghafal Al-Quran. Bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, bagaimana kecerdasan yang Allah berikan kepada anak tersebut. Ketika ditanya, apa rahasiamu wahai imam? Saya katakan begitu. Kata dia, jawabannya sepele. Ustaz, saya setiap hari menghatamkan Al-Quran. Bayangkan, setiap hari dia tadarus menghatamkan Al-Quran, melihat, membaca Al-Quran. Setiap hari selesai 30 juz. Bisa kita bayangkan jemaah sekalian, ketika dia dituntut menghafal Al-Quran, hafalan-hafalan baru, kata dia, itu sudah tidak asing di mata saya. 1 kali baca, 1 kali tangkap. Kalau kita sekalian, kira-kira 1 halaman atau 4 ayat, berapa kita bisa hafal? 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Sekarang hafal, nanti sore hilang, besok apa lagi? Subhanallah. Ini adalah sebuah keajaiban yang Allah berikan kepada anak-anak kita yang dekat dengan Al-Quran. Ahlul Quran, ahlullah wa khosatah. Orang yang menghafal Al-Quran adalah keluarga Allah dan yang dikhususkannya. Oleh karena itu jemaah sekalian, pesan terakhir dari saya, dan ini menjadi pesan yang dipesankan oleh para ulama kita, bahwa apa yang kita lakukan, menyekolahkan anak kita berkolaborasi dengan pemerintah setempat, kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjadikan anak didik kita menjadi anak yang soleh. Jangan lupa, di situ ada doa yang sering kita lupakan. Kata para ulama, sehebat apapun engkau, sepintar apapun, secanggih apapun alat komunikasi yang ada saat ini, tidak mampu menanggulangi kekuasaan Allah Tabaraka Ta'ala. Allah bisa gagalkan dalam 1 waktu, akan gagal. Rencana manusia 1000 rencana Allah 1 kali bisa selesai. Anak kita sekolahkan, pingin anak kita soleh dan soleha, tapi tidak ada upaya kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jemaah sekalian, Nabi Isa alaihissalam menjadi nabi yang mulia dari doa siapa? Kata para ulama, dari doa neneknya yang soleha. Istri Imran ketika mengandung anaknya bernadar kepada Allah, ini nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ketika mengandung anaknya di dalam perut, istri Imran berdoa kepada Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan, saya bernadar kepadamu ya Allah, agar anakku kelak anak laki-laki, harapannya anak laki-laki menjadi pelayan Baitul Maqdis. Jadi pelayan Baitul Maqdis itu menjadi anak yang dekat dengan masjid. Subhanallah, bernadar kepada Allah. Ya. Lahirlah Maryam. Siapa Maryam? Kita tidak kenal Maryam. Siti Maryam, masya Allah, seorang wanita yang solehah, menjaga keutuhan kesucian dirinya. Lahirnya dari Siti Maryam siapa? Nabi Isa alaihissalam yang soleh. Subhanallah. Ini adalah sebuah rangkaian yang tidak bisa dipisahkan jemaah sekalian. Kita boleh berusaha perkuat doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perkuat doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selipkan, ya, karena bagian dari ciri keistimewaan ibadur rahman yang disebutkan di dalam surat Al-Furqan itu apa? Ciri-cirinya apa? Alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, ini ciri-ciri hamba Allah yang Allah cintai itu apa? Setiap hari berdoa kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah berikanlah, hadiahkanlah kepada
laku istri-istri yang soleh, yang soleha, dan anak-anak yang soleh, keturunan yang soleh dan soleha, menjadi apa? Qurrata ayun, penyejuk mata, penyejuk pandangan. Ini ciri dari hamba yang soleh. Kalau bapak ibu sekalian, ayah bunda tidak pernah mendoakan anak kita, salah satu sebab atau tanda bahwa kita bukan orang tua yang soleh. Oleh karena itu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah kita sama-sama ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ta'awun dalam istilah agama kita itu, kalau dalam istilah ilmiahnya itu ta'awun itu kolaborasi. Ya, kolaborasi, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong kebaikan dan ketakwaan. Ya. Antara pimpinan dengan bawahan tidak boleh. Ini harus kuat. Antara lembaga dengan pemerintah setempat harus kuat. Jaringannya harus sampai ke atas. Ta'awun 'alal birri wat taqwa akan mendapatkan pahala yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita usahakan. Kalau anak-anak kita tadi ada yang hafal Al-Qur'an, maka kebagian, gurunya kebagian, pimpinannya kebagian, pemerintah setempat kebagian berkahnya dari anak-anak yang soleh yang selalu menghafal Al-Quran. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi motivasi kita sekalian. Insya Allah, selama kita berusaha, diperkuat doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah, intansurullaha yang surukum mawsabit akdamakum. Ketika engkau menolong agama Allah, Allah akan menolong kita dan Allah akan mengokohkan pendirian kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penyampaian khutbah ta'aruf dari yang dibawakan oleh Direktur Pesantren Baitul Arqam Polinggona Kolaka, Al-Ustadz Sihabuddin Rahman SPDI MSI Hafizahullah. Kami ucapkan barakallah. Baik, dengan berakhirnya khutbah ta'aruf yang tadi, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara kegiatan khutbah ta'aruf santri dan santriwati baru Pondok Pesantren Tahfizul Quran Muaz bin Jabal, Konawe Selatan tahun pelajaran 2002-2023. Kami dari